Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 44 Rampuang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan salah satu program pendidikan guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 44 Rampuang atas dukungannya baik spirit maupun materi. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, baiklah untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah, sekaligus nanti insya Allah membuka secara resmi acara diseminasi budaya positif sekolah ini. Dan kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam keadaan sesibuk apapun juga, sibuk mengajar serta aktivitas yang padat, tapi kita masih sempat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Karena diseminasi itu saya sudah banyak membaca di sini, ada diseminasi hasil penelitian, namun ini kaitannya dengan kegiatan guru penggerak. Itu adalah bahasa Inggrisnya kan dissemination, suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok. Nah, kita ini lebih dari 2 orang itu sudah kelompok atau individu. Ada target. Nah, ada target yang ingin dicapai. Teman-teman, dan harapannya apa yang disampaikan oleh Ibu adalah untuk kebaikan kita bersama, dan memang tujuan diseminasi ini adalah menyampaikan praktik baik apa yang telah kami lakukan selama pendidikan di guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan pada awalnya, diberikan kelancaran pada tengahnya, dan akhirnya kesuksesan di akhir kelanjutannya. Oleh karena itu, kepada Pak Akbar dimohon kesediaan untuk memimpin doa untuk kita semua. Kepada Bapak kami persilahkan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan negeri kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kegiatan diseminasi budaya positif sekolah, kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palopo ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan dan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat. Ini pembahasan kita hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5. Kecil, anggaplah itu kertas adalah barang berharga, sangat-sangat berharga. Ya, jadi kita praktekkan saja dulu. Boleh mungkin berdiri di dari tempat tak? Boleh. Asal
Ya, satu memegang, satu berusaha membuka masalahnya, satu mempertahankan. Bagaimana? Berarti banyak membuka. Iya, yang membuka. Ya. Saya juga yang berpisah. Kita bisa. Berarti kita juga bersama. Ya, mana? Baik, A yang memegang kertas, B yang membujuk. Oke? Jadi masing-masing sekuat tenaga membujuk, sekuat tenaga juga mempertahankan benda miliknya yang menyangkut Bagaimana caranya jangan terbuka? Kita mulai 1, 2, go. Apa yang Bapak Ibu lakukan tadi itu adalah ilustrasi posisi kontrol. Ya. Kita yang mengontrol. Ilustrasi buku, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua ilusi-ilusinya. Dengan cara tadi kita mempertahankan sesuatu, sebenarnya siapa yang mengontrol, orang lain atau diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini, disinilah kita perlu perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi, apapun yang Anda lakukan, dan kita mau dibukain, apapun yang kita yang apapun usaha tidak mau buka, itu kita yang kontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, win-win solution ini ya. Sekarang kita masuk ke makna disiplin. Disiplin yang kita tahu, kalau secara bahasanya disiplin umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun nilai kebajikan tersendiri yang mereka sepakati. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam. Dari dalam bukan karena paksaan dari luar atau seseorang, lahir dari kemauan tak sendiri agar terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gozer tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, khusus kita Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beragama mulia, yang masing-masing punya elemen dan sub-elemen yang mandiri, bernalar kritis,
sudah ada terpajang di sana. Mudah-mudahan kita semua di kelas pajang nilai semua karena sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan restitusi. Saya buka mulai. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pertama, karena dia mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Nanti dia melakukan sesuatu kalau dia menghindari ketidaknyamanan, mau nyaman, mau terhindar dari hukuman. Itu. Kemudian yang kedua, dia mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti kita, misalnya cepat-cepat datang sekolah supaya dikasih penghargaan dari kepala sekolah. Itu contohnya satu. Tentunya banyak lagi yang lainnya. Tapi itu adalah motivasi dari luar, bukan karena kemauan kita sendiri. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang penting yang diharapkan. Ini yang ada pada diri kita semuanya, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ada ketidaknyamanan untuk murid, kemudian murid akan membenci peraturan kalau selalu diberi hukuman. Selanjutnya adalah penghargaan. Saat kita mau melakukannya, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi memberikan penghargaan itu ternyata tidak efektif, tidak termotivasi dari dalam anak-anak. Karena dia akan berusaha melakukan sesuatu tapi pendek waktunya. Mau dia lakukan lagi kalau dikasih lagi penghargaan, jadi candu. Mau melakukan sesuatu ada di penghargaan, mau melakukan sesuatu dikasih hadiah. Itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mengharapkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tunggu gaya lo, hal yang saya lakukan, tapi dikasih kehadiran. Pengaruh penghargaan, ternyata penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan, ada kecemburuan bagi yang lain. Tidak efektifnya, yang lain akan bermasa bodoh. Karena temannya sudah kita dikasih penghargaan, ya karena dia bilang biar misalnya tidak usah misalnya. Itu yang menjadi tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan adalah hukuman. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada ini proses restitusi yang akan kita lakukan. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada tadi orang melakukan sesuatu ada 3, kemudian memberikan hukuman tidak efektif, kemudian penghargaan pun tidak efektif, dan ada proses
proses restitusi yang diharapkan dapat membantu kita menjalankan budaya positif di sekolah. Karena kenapa? Karena proses ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa mendapatkan hukuman. Karena di sini prosesnya ada kolaborasi antara murid dan guru, ada penyelesaian bersama. Dan nanti kita akan lanjutkan materinya pada khusus restitusi. Ciri-ciri restitusi sendiri itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi disiplin positif yang kita lakukan adalah bagaimana pendidikan ini memerdekakan manusia, lahir matinya tiada terperintah, berdiri di atas kekuatannya sendiri, mengatur tertibnya hidup sendiri, seperti filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Marilah sepatutnya kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Bapak Ki Hajar Dewantara, karena hari ini memang merupakan Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2022. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Semoga arwah almarhum dapat menerima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya, karena kebaikan-kebaikannya untuk bangsa Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia di masa yang akan datang. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan cuma anak murid kita, tetapi kita juga sebagai gurunya. Itu. Selanjutnya, budaya positif, membangun budaya positif dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Seperti yang kita lihat tadi salah satunya, bukan sandang, pakan, perumahan, itu. Jadi kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dalam sehari-hari? Cuma itu tadi. Ada lagi? Merasa dihargai, bahagia, menghargai, dihargai, dihormati. Ini kebutuhan ini dia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan. Ya, jadi manusia juga butuh senang-senang. Lingkaran kebutuhan, Bapak Ibu boleh menggambarkan di situ. Kira-kira gambar-gambar apa yang bisa kalau kita mendengarkan kata diterima atau disayang? Kira-kira benda apa yang bisa ada di situ? Senang, kira-kira gambar apa? Bebas. Ada yang bisa kita masukkan? Ya, gambar tertawa di senang, di gambar orang tertawa, bertahan hidup. Gambar I love you, Ibu terima disayang. Kita lihat. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terbangun. Jadi di kelompok tadi butuh juga kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Penguasaan power. Wah, ini ternyata kita juga butuh menguasai power. Sama biasa kita kuasai. Kamu nih? Iya. Menguasai bapaknya? Baik, kebutuhan hubungan dengan kekuatan mereka mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi biasanya di anak murid kita itu biasa itu ada perintah temannya, dia yang mau berkuasa, karena dia mau dihargai, karena dia ketua kelas harus diikuti, dia mau menguasai, dia melakukan sesuatu karena mau dihargai. Itu ya. Jadi nanti kita lanjutkan bagaimana cara melihat semua. Nah, kebebasan. Baik guru maupun anak murid, semua orang memerlukan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kebahagiaan, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu sudah ada ciri-cirinya. Jadi anak murid tak terus mencoba-coba. Oh iya, panas sekali. Iya, itu sudah komponen satu. Bagaimana Ustaz? Saya sudah berbincang dengan Ustaz. Wah, boyong sekali. Nah, itu. Jadi nanti kita lihat proses restitusinya. Jadi apapun yang kami sampaikan di sini adalah hanya konsep. Tentunya kita mencari arah kebaikan untuk terbangunnya disiplin positif di sekolah. Itu. Yeah. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, itu menurut Glenser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensinya tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Tidak berbeda dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya adalah dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, disinilah nanti ketika proses restitusi yang kita lakukan, bagaimana kita menggali sebenarnya kebutuhan apa yang mereka ingin capai. Itu nanti proses yang akan kita lakukan sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita ketika anak-anak murid kita melakukan suatu kesalahan, dan diharapkan menghindari proses hukuman yang tadi itu. Jadi dengan mengetahui nanti kebutuhan-kebutuhan, ciri-ciri kebutuhan-kebutuhan, kita akan tahu, oh anak muridku mau ini. Jadi kita memberikan jalan apa yang mereka harus lakukan.
Selanjutnya kita masuk ke keyakinan. Membangun budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu budaya positif? Sudah dijelaskan di depan bahwa nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya untuk menumbuhkan disiplin diri itu peserta didik, yaitu menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah langkah awal untuk penerapan budaya positif. Bisa dimulai dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas ini harus melibatkan semua peserta didik. Nah, menurut Goldstein 1998, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan apa yang diyakini oleh anak-anak, bukan karena kemauannya guru. Nah, ini mengapa harus keyakinan? Kenapa bukan aturan? Kalau keyakinan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Misalnya saya mau menjadi orang yang sopan. Orang seperti sopan itu terdengar seperti ini, terlihat seperti ini. Bukan karena dia sopan, karena takut sama gurunya. Jadi karena sopan itu dia mengerti bahwa oh sopan itu begini, kita harus begini. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jangan sopan kok, sopan ki, tapi tidak tahu nilai kesopanan itu apa. Itu yang dimaksud. Jadi nanti kita bahas bagaimana strategi untuk mendalami suatu nilai keyakinan. Nah, ini perbedaan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bahasa peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan nilai tanggung jawab, dan itu cuma salah satu contoh. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas bahasanya menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas nilai keselamatan, nilai menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan dilanggar, dilarang menggunakan narkoba, nilai keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker adalah bentuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Jadi berbeda cara dari bahasa saja berbeda peraturan. Jadi kalau peraturan itu jangan ribut, anak murid sudah takut. Termotivasi untuk tidak ribut, tetapi motivasinya dari eksternal. Jangan takut, gurunya yang terlihat mukanya. Nah, mereka guru. Jangan ribut. Bukan dia tidak ribut
mereka mimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru, karena membuat keyakinan ini harus secara berkolaborasi. Ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nomor 2, kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi jangan diambil keyakinan kelas yang dilakukan orang di sekolah lain kita terapkan. Jangan sampai anak murid tidak bisa lakukan. Kemudian pembuatan keyakinan kelas ini penting, melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Selalu ada yang mau dirubah, ada yang mau ditambahkan. Nah, prosedurnya pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas dengan mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang dicapai. Alhamdulillah di kelas tempat ini sudah dilakukan dan sudah terpajang keyakinan kelasnya. Tinggal proses bagaimana keyakinan kelas ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya proses itu memakan waktu. Tidak serta-merta bahwa besok mereka sudah paham, mereka sudah lakukan. Karena membangun budaya positif adalah proses yang panjang. Kalau kita ada upaya untuk melakukannya sekarang, insya Allah sudah kita lakukan, hasilnya mungkin bukan besok tetapi berikutnya. Dan diharapkan ketika keyakinan kelas ini sudah dijalankan, misalnya di kelas 4 diharapkan di kelas 5 ada perubahan di situ. Di kelas 5 diterapkan, ada di kelas 6 ada perubahannya. Setelah lulusan tak dari SD Rampoa pergi ke SMP sudah ada, sehingga lulusan tak itu dimanapun mereka berada sudah tertanam di dalam hatinya sebuah motivasi instintif untuk melakukan sebuah kebaikan. Itu harapannya ke depan. Jadi memang perlu melakukan proses. Apalagi kita ini, saya sendiri betul-betul banyak yang harus saya perbaiki setelah menjalani proses pendidikan guru penggerak ini. Dan saya sudah berbicara dengan Ustaz juga, ternyata saya ada perubahan sedikit tidak seperti dulu. Ya, dan itu memerlukan waktu yang panjang mungkin Ustaz jadi sabar menghadapi anak murid karena tidak seperti dulu. Saya satu hari masuk, besok sudah patuh tidak lihat. Tetapi kalau di kelas 5 patuh terus ke mereka. Nah, ini yang mau saya ubah, bahwa ada keyakinan di dalam diri anak-anak sehingga bukan karena kemauan saya mereka sopan, mereka disiplin. Ini yang berusaha kita rubah. Jadi inilah tujuannya diseminasi ini, untuk menyampaikan informasi, berbagi informasi kepada kita semua. Adapun implementasinya kan dari bapak dan ibu guru yang lebih hebat. Jadi di situ nanti tempatnya kita berdiskusi kira-kira apa yang perlu juga harus saya lakukan dan harus saya perbaiki. Nah, ini adalah video curah pendapat dan saya sudah melakukan aksi nyatanya di PMM. Sebenarnya bulan disiplin positif ini Bapak Ibu guru materinya ada semua di PMM disiplin positif. Jadi saya sudah melakukan aksi nyatanya juga PMM. Jadi disuruh murid-murid bercurah pendapat, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Boleh saya cari dulu aksi nyatanya. Nih aksi nyata PMM kelas sudah masuk, ada di YouTube juga. Mudah-mudahan nanti semuanya teman-teman bisa buat minta surat pendapat, minta mencatat
merumuskan keyakinan kelas, ditinjau ulang. Ini saya kasih masuk kembali di DMM, membuat pernyataan keyakinan kelas. Ini pernyataan keyakinan kelas karena semuanya anak-anak tulis ini sopan, jadi saya tanyakan kembali sopan yang bagaimana yang kita maksud. Jadi mereka tulis seberapa pentingnya sopan itu untuk kita. Jadi mereka tulis di sini. Nah, tulis lagi. Saya yakin sopan itu sangat penting untuk melakukan pembelajaran di kelas. Saya yakin sopan itu sangat penting dalam pembelajaran dan menghormati teman. Ada lagi di sini. Sopan itu sangat penting untuk membanggakan orang tua. Itu jadi karena sopannya itu dia tahu bahwa kalau saya sopan bisa membanggakan orang tua. Ada dari dalam dirinya. Bukan karena saya sopan ki bangga nanti orang tua kak. Bukan saya yang melakukan itu. Jadi saya kembalikan. Jadi sudah tidak tahu yang sopan itu atau? Oh iya ibu. Jadi berbuat sopan bukan karena ibu suruh ki, karena kita sendiri yang mau sopan. Jadi setelah dibuat, ditinjau ulang. Jadi saya tanyakan lagi kembali setelah saya cetak ini, dicetak, ditanya lagi anak-anak, masih ada yang mau dirubah? Karena ini adalah hasil kemauan tak sendiri dan tidak ada ibu. Sudah ditanda tangan. Tanda tangan. Cuma kecil-kecil tanda tangannya, lalu dibaca. Terima kasih untuk Pak Dayan membantu mengajar. Ada di belakang keyakinan kelas. Nah, jadi setiap anak-anak melanggar aturan, ingatkan keyakinan apa di situ nak yang belum kita yakini. Kenapa kita lakukan itu? Apa kebutuhan tak supaya bisa kita laksanakan kembali itu? Nah, itu hubungannya dengan perlunya mengetahui kebutuhan murid. Dan ini harus selalu didiskusikan memang. Selalu didiskusikan. Bagaimana agar murid dapat mendalam makna keyakinan kelas? Nah ini dia. Manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret yang dapat dilihat dari perilakunya. Selalu meninjau, itu yang sudah tadi. Jadi kalau ada kesempatan diskusikan lagi, karena begitulah prosesnya. Memang panjang untuk merubah. Iya, itu sekali. Strategi pendalaman keyakinan kelas, mengajak murid berdiskusi dengan kegiatan. Ada namanya tabel T. Jadi ambil satu keyakinan, misalnya hormat. Hormat itu tampak seperti dan tidak tampak seperti apa nah? Oh, kalau hormat itu tampak seperti kalau berbicara itu dengan sopan, datang tepat waktu. Orang yang punya rasa hormat itu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi memang perlu proses karena ini adalah hal baru bagi mereka. Karena biasanya kita itu menerapkannya sesuai dengan kemauan. Hormati, jadi orang yang menghormati, tapi mereka tidak tahu apa maknanya. Jadi besok nggak lakukan, besoknya lakukan lagi. Kemudian kita menggunakan skema Y. Orang yang memiliki keyakinan peduli terlihat seperti apa nak, terdengar seperti apa dan berperilaku seperti apa. Kalau orang peduli itu terlihat selalu berempati terhadap orang lain, luas dalam berteman, tidak pilih-pilih dia, terlihat. Jadi terdengar. Kalau dia berbicara, saya bantu ki, ini punya aku, mari ki, kita selesaikan bersama. Tuh. Kemudian berperilaku selalu tersenyum ramah. Nah, orang peduli itu selalu tersenyum. Bapak Ibu guru juga selalu senyum-senyum. Iya, takut juga. Berteman
teladan. Nah, kemudian menggunakan kanvas. Tugas saya, tugas kamu. Nah, juga perlu ini. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab. Murid ya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makan atau barang-barang alat tulis dan sebagainya. Bukan tugasnya guru. Nah, murid tugasnya bukan menyakiti juga atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi. Kami waktu ya, mengeluh banyak sekali. Capek kok kalau pikirkan. Ya, nah itulah semua. Jadi kalau mengatakan itu mau penonton ruangan, rede, merasa ini, keluar pangkuan, keluarlah hardikan. Tidak ada kau. Di situ letak posisi kontrol. Nanti kita akan kembali ke ini umpan balik karena tuntutan aksi nyata, jadi saya buat ini yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan enggak. Cuma bisa juga refleksi bagaimana perasaan tak ketiga dalam membuat keyakinan kelas itu ya refleksinya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa serupa seperti pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kita ais dulu supaya dingin-dingin. Ya, baik untuk penyemangat. Untuk penyemangat dan mengingatkan motivasi kita. Ada mungkin sudah pernah dengar, yaitu tentang Marina menari di atas menara. Ya. Jadi untuk pertama kita Marina menari di atas menara. Di bawah menara Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara Marina menanti. Oke. Iya, itu antusias. Alhamdulillah. Dan yang bosen mengatakan ada 5 posisi kontrol dalam restitusi dalam perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi kita nanti mau tahu ini selama ini posisi kita ada di mana. Posisi kontrol pertama adalah penghukum. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi bagus sekali kalau kita nonton videonya. Langsung lengkap dengan contohnya. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi memang perlu proses dari kebiasaan tak menjadi lebih baik itu butuh proses memang. Makanya tadi dibilang tidak mungkin kita lakukan sekarang akan baik karena anak murid kita juga berproses juga karena perilaku yang kita sudah berikan juga. Nah itulah
Baik sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan sebelum berdiskusi, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Yang terakhir. Nah, ini cara-caranya menyelesaikan suatu kasus untuk menciptakan budaya disiplin positif. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan manusia atau wanita, apa tadi ada kebutuhannya berapa Ibu? Kebebasan, 5. Bertahan hidup, kebebasan, bahagia. bahagia iya. Nah, disinilah materi ini segitiga restitusi kita gunakan itu 5 kebutuhan manusia dan posisi kontrol tadi. Jadi berkaitan semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan Proses penyelesaian masalah yang melibatkan murid, tetapi berusaha bagaimana murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi yang intinya di sini yang harus kita ketahui adalah menstabilkan identitas. Di sinilah gunanya posisi kita. Jadi diharapkan posisi manajer, karena kalau meskipun kita mau menyelesaikan dengan segitiga restitusi, kalau intonasi bicara sudah nada penghukum, semuanya tidak akan berjalan. Posisinya juga memberikan. Tapi ketika kita mau menyelesaikan masalah, sudah memang ya tidak akan terlaksana itu, maka tidak akan terlaksana ini segitiga restitusi. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Di sisi kedua validasi di sini ditanyakan kebutuhannya. Karena biasanya anak-anak kenapa melakukan itu, ada sesuatu yang ingin dia lakukan, nah butuhkan di situ. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa murid itu melakukan tindakan karena gagal memenuhi kebutuhannya. Nah disitulah perlunya kita mengetahui. Kalau anak-anak mengganggu, senang sekali merasa tak ingat kebutuhan kesenangan tetap penuhi, tapi menzolimi teman yang lain. Kemudian di sisi ketiga menanyakan keyakinan tentang apa yang benar dan telah disepakati. Demikian barangkali dari serangkaian materi kita hari ini. Sekarang kita membuka sesi diskusi. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan dan diselesaikan, dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru. Silakan. Atau ada yang mengungkapkan perasaannya Bu?
Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diseminasi ini, masya Allah, ya begitu banyak yang mengungkap, bukan dibilang aib kita sebagai seorang guru, tapi ternyata kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Ya, kita juga masih dalam proses belajar semua ya. Ya, kita guru memang dalam kita sudah diterpa dengan pendidikan selama S1, pendidikan bidang pendidikan, dan memang tujuannya adalah menjadi guru. Tapi hal-hal yang baru seperti ini adalah merupakan sebuah hal masukan dan perbaikan untuk kita ke depannya, dan mau tidak mau itu adalah merupakan hal yang harus kita perbaiki dan harus kita rubah dalam diri kita sebagai seorang guru ya. Dan pandangan kita ke depannya bagaimana, itu masya Allah ini banyak sekali perbaikan yang perlu kita lakukan, khususnya dalam hal posisi kontrol ya. Dan ini termasuk posisi manajer yang masya Allah yang selama ini jauh dari yang kita lakukan atau yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada anak-anak didik kita terutamanya. Dan restitusi ini merupakan sebuah istilahnya hal yang baru, dan mudah-mudahan ke depannya kita sebagai guru khususnya SDN 44 Rampong bisa melaksanakan sedikit demi sedikit ya, walaupun memang agak perlu proses yang lama karena tidak semua juga guru-guru memiliki kemampuan untuk bisa menerapkan seperti yang sudah ada ini. Tapi setidaknya ini adalah merupakan pengenalan awal, dan kita masih sementara proses belajar dan belajar untuk memperbaiki bagaimana mindset kita terhadap anak-anak, lalu kemudian anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Masya Allah, ya syukur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah sebuah komitmen untuk kita bersama. Karena lain-lain juga kalau cuma satu yang melaksanakan dan kita tidak. Jadi ada rasa kalau kita melakukan tidak bersama, ganjil juga rasanya. Jadi inilah pentingnya diseminasi. Iya. Baik, kepada teman-teman yang lain masih ada konfirmasi. Oh iya, mari silakan. Oke. Tidak ada yang salah dari materi ini, tidak ada yang salah dari ilmu ini. Walaupun sebenarnya kita guru sudah pernah melakukan hal ini, tapi di luar teori. Jadi misalnya yang kita lakukan itu metode menuju atau memperbaiki, itu mungkin sudah biasa kita lakukan. Tetapi yang menggelitik di dalam pikiran saya bahwasanya setelah pengalaman kurang lebih 10 tahun ini menjadi guru, mungkin kemampuan intelijensi atau kemampuan kecerdasan emosional anak itu berbeda-beda. Iya. Jadi pada saat kita ingin menerapkan kita ingin menjadi manajer, ya, dalam melakukan perubahan itu, mungkin yang perlu ditekankan juga adalah bagaimana siswa itu apakah sebuah proses yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak singkat. Dan satu hal bahwa metode menghukum itu, kalau saya secara pribadi untuk saat ini, mungkin ke depan nanti saya akan berubah pikiran, tapi untuk saat ini saya merasa bahwa metode itu belum bisa disalahkan sepenuhnya. Ya, bahwasanya metode menghukum itu salah, keliru.
metode salah atau keliru karena pada saat kita dulu waktu sekolah mengalami itu, guru-guru kita melakukan metode menghukum itu bekasnya sampai sekarang saya rasa. Dan saya tidak meninggalkan di dalam pikiran saya ada beban dendam seperti mungkin tadi ada yang saya lihat slide-nya. Guru kalau agak keras-keras suaranya, karena kadang juga ada peserta didik nanti keras suaranya, gurunya baru mendengar, baru dia bisa memahami kesalahannya. Ada juga anak yang memang lembut, terdidik dari lemah lembut dari rumahnya. Nah, kalau keras suaranya gurunya dia kaget. Tapi kalau ada kesalahannya harus ditegur dong. Kalau pembiaran mau lemah lembut untuk disamakan semua peserta didik, saya rasa bagi saya tak cocok juga keseluruhannya. Karena karakteristik anak yang variatif, ada wataknya terdidik dari rumah dengan kekerasan, ada terdidik dari lemah lembut, ada terdidik dari yang sedang-sedang biasa-biasa aja, BA. Ya, jadi tadi itu segitiga. Ya, segitiga itu restitusi ya. Nah, yang restitusi itu keduanya antara guru dan peserta didik atau murid sama-sama mengoreksi diri, sama-sama menyadari ada kelemahan yang telah dilakukan, ada kelemahan kan? Ya, saya melihatnya seperti itu. Guru menyadari bahwa kalau suara nyaring, membentak, menghukum itu tidak membuat anak tidak bahagia, tidak nyaman. Akhirnya anak juga raut wajahnya itu seolah-olah melawan, gitu kan? Jadi setelah anak-anak lemah lembuti juga, dia merasa bahwa dia itu diperhatikan. Akhirnya dia juga melembut dan menyadari kesalahannya serta mencari solusinya untuk merubah strateginya, ya, dengan merubah apa itu tadi itu jam bangunnya. Nah, itu akan menemukan sendiri solusi. Jadi keduanya tadi itu sudah mendapatkan solusi secara tidak langsung. Guru juga memahami pelan-pelan, oh iya, kalau saya nyari seperti ini. Begitu diarahkan, jadi itu motivasi eksternal ya, intrinsik. Dulu itu di buku yang saya baca ekstrinsik. Nah, lawannya intrinsik. Kalau sekarang internal dan eksternal, ganti sampul, tujuannya sama. Ya. Jadi jangan kita bilang selama ini kita kerjakan salah semua. Tidak salah semua jibu, ada juga benarnya. Anak-anak juga tidak salah semua, ada benarnya juga. Ya, inilah tujuannya, selalu dievaluasi terus. Mana kira-kira yang kita rasa lebih bermanfaat buat diri kita dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya itulah. Kami guru itu selalu mencoba. Dipasangkan A dengan B, tidak ada komunikasi baik. Kita olah lagi kelompok, itu selalu diuji coba kan? Ya, makanya penelitian selalu ada, karena selalu diuji coba mendapatkan mana yang terbaik. Oke, cukup sekian ya, Ibu Guru Penggerak. Terima kasih banyak kepada guru juga teman semua. Ini salah banyak manfaatnya ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah. Ya, jadi satu hal yang ditegaskan di sini bahwa materi yang dipaparkan tadi adalah bukan untuk menyalahkan guru, tapi menginformasikan bagaimana kita merefleksi diri untuk lebih ke depannya. Bahwa satu adalah bahwa tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana anak itu merasa nyaman dan aman di sekolah. Itu. Adapun penghukum itu adalah bagaimana supaya kita menghindari itu, karena kesuksesan orang dulu karena dihukum pasti bukan karena hukuman yang membuat dia sukses, tapi ada proses di situ. Tetapi bagaimana perasaan ketika bapak ibu dulu dihukum, itu yang mungkin harus dihindari seperti itu. Jadi kebanyakan kita yang dulu, saya dulu
ingat bagaimana perasaan ketika dilempar sepatu. Apakah lempar sepatu itu yang membuat kita sukses? Tidak. Ada proses yang Bapak Ibu lalui di situ. Baik itu pendidikan yang Bapak Ibu tempuh. Nah, cuma perasaan terasa disakiti itu yang harus kita hindari. Demikian barangkali Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya segala kesalahan adalah milik saya dan kebenaran adalah milik Allah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk anak muda kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga atas pujiannya kepada saya bahwa saya ini katanya sebagai motivator karena senior. Cuma kekurangannya saya tidak bisa bekerja sendiri, makanya saya selalu mau didampingi. Mohon maaf Pak Aziz, dampingi saya di depan. Ya itulah saya tidak biasa bekerja sendiri. Kolaborasi. Pola